Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Syukur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen pengendali motor listrik pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11. Mari kita mulai. Kompetensi dasar ada dua. Yang pertama yaitu memahami prinsip kerja komponen pengendali motor listrik, dan yang kedua memilih komponen pengendali motor listrik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, secara mandiri peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja komponen pengendali motor listrik. Yang kedua, secara mandiri peserta didik dapat memahami prinsip kerja komponen pengendali motor listrik. Ketiga, secara mandiri peserta didik dapat mengidentifikasi komponen pengendali motor listrik. Dan yang keempat, secara mandiri peserta didik dapat memilih komponen pengendali motor listrik dengan percaya diri. Nah, komponen pengendali motor listrik yang saya sudah rangkum dalam materi ini ada 10. Yang pertama kontaktor magnet, kedua thermal overload relay, yang ketiga time delay relay, yang keempat push bottom, yang kelima miniatur circuit breaker, yang keenam earth leak circuit breaker, yang ketujuh cam switch, 8 limit switch, 9 pilot lamp, yang 10 emergency stop. Kita akan membahas satu-satu, dimulai dari kontaktor magnet. Nah, kontaktor magnet tentu mempunyai karakter tersendiri berdasarkan merek masing-masing. Jadi tiap merek kontaktor magnet itu mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, apa yang menjadi faktor penentu dalam berfungsinya suatu kontaktor magnet? Yang pertama adalah tegangan kerja. Kemudian yang kedua, jenis tegangan listrik, apakah dia menggunakan arus arah atau arus bolak-balik. Yang ketiga, kapasitas arus kerja tiap-tiap kontaknya, baik itu kontak bantu maupun kontak utama. Kemudian yang keempat, fungsi kontaktor. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, fungsi kontaktor itu apakah dia berfungsi sebagai kontak utama atau kontak bantu. Kontaktor magnetik, ya, tadi saya sudah katakan kontaktor utama dan kontaktor bantu. Kontaktor utama di gambar ini, sini ada NO utama 1, NO utama 2, NO utama 3. Kemudian kontak bantu ada normally close, ada normally open, dan coil magnet. Nah, tiap-tiap kontaktor seperti yang saya katakan tadi mempunyai karakter tersendiri sesuai dengan merek kontaktornya. Nah, untuk penandaan juga seperti itu. Tiap-tiap kontaktor akan berbeda sesuai dengan merek kontaktor. Penandaan konektor pada kontaktor magnet, ya, yang 135 yang ini itu berarti dia adalah kontak utama yang dihubungkan dari sumber energi listrik. Kemudian 246 adalah kontak utama kontaktor magnet yang dihubungkan dengan thermal overload atau TOR atau ke beban listrik atau motor listrik. Terus kontak bantu NO 13 dan 14, ya. 13 dan 14. Kemudian kontak bantu NC 21 dan 22 normally close. Kemudian A dan B merupakan terminal
pemaparan magnet A dan B. Baik, komponen yang kedua adalah thermal overload relay. Apa sih itu thermal overload relay? Thermal overload relay adalah peralatan pengaman beban lebih yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan oleh fungsi untuk memutuskan jaringan listrik jika terjadi beban lebih. Jadi thermal overload ini adalah pengaman beban lebih yang bekerja berdasarkan suhu yang ada pada thermal overlay tersebut. Beberapa penyebab terjadinya beban lebih antara lain terlalu besarnya beban mekanik dari motor, yang kedua arus start yang terlalu besar atau motor berhenti secara mendadak, yang ketiga terjadinya hubung singkat, dan yang keempat terbukanya salah satu fasa dari motor listrik. Seperti ini gambar simbol dari thermal overload relay. Memiliki kontak bantu EC normally close 95 dan 96, dan kontak bantu normally open 97 dan 98. Komponen yang ketiga yaitu time delay relay. Time delay relay digunakan sebagai komponen pengatur waktu secara otomatis. Nah, fungsinya adalah sebagai pengatur waktu bagi peralatan yang dikendalikannya. Jadi time delay relay ini dengan mengatur waktu itu bisa memfungsikan motor listrik, dan bisa juga sebaliknya, ya, men-stop motor listrik yang sedang bekerja. Nah, untuk gambar simbolnya seperti ini. Dia juga mempunyai kontak bantu NO dan kontak bantu NC, ya. Pada umumnya time delay relay elektronik memiliki 8 buah kaki, yang 2 diantara merupakan kaki koil, yaitu pada kaki 2 dan kaki 7. 2 dan 7. Ini yang di bawah 2 dan 7. Sedangkan kaki yang lainnya adalah berpasangan NO dan NC. Ini NO 1 dan 3 serta 8 dan 6. Untuk NC nya 1 dan 4 serta 8 dan 5. Komponen yang keempat yaitu push button. Push button merupakan saklar tekan yang sering digunakan dalam rangkaian kontrol elektromagnetik dan mempunyai fungsi sama dengan saklar-saklar lain pada umumnya, tapi memiliki perbedaan dalam penguncian. Tombol tekan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tombol tekan tunggal, yang kedua tombol tekan ganda, dan yang ketiga tombol tekan pengunci. Nah, simbol dari tombol tekan tunggal seperti ini. Ini tombol tekan normally open, sedangkan ini tombol tekan normally close. Yang kedua tombol tekan ganda, yang double. Yang ketiga tombol tekan pengunci, ya, ini tombol tekan penguncinya. Komponen yang kelima yaitu miniatur circuit breaker.
Miniatur Circuit Breaker atau MCB merupakan salah satu komponen pengaman pada rangkaian kontrol maupun rangkaian utama. Nah, fungsi MCB ini sebagai pengaman beban lebih atau pembatas daya yang terpakai oleh beban. Kemudian yang kedua, pengaman kesalahan rangkaian, sehingga apabila terjadi hubungan singkat sirkuit atau korsleting. Nah, komponen yang keenam yaitu Earth Leakage Circuit Breaker atau singkatnya ELCB. ELCB pengaman arus sisa merupakan komponen proteksi instalasi listrik yang bekerja memutus arus listrik saat terdeteksi ada kebocoran arus listrik ke grounding atau tanah. Dan yang lebih penting, ELCB bisa memutuskan arus listrik ketika terjadi kontak antar listrik dan tubuh manusia yang bersentuhan dengan ground. Nah, spesifikasi ELCB: yang pertama tegangan, yang kedua kemampuan kontak dialiri arus listrik, yang ketiga arus kebocoran sebagai syarat proteksi kerja. Komponen yang kelima itu komponen yang ketujuh adalah cam switch. Cam switch saklar putar atau yang sering dengan cam switch adalah sebuah saklar daya yang pengoperasiannya dengan cara memutar handle knob pada posisi yang dikehendaki. Nah, ini bagian-bagian dari cam switch ya. Ada handle pengatur posisi, ada plat penunjuk posisi, ada elemen kontak, ada terminal kontak, ada roller, ada cam, ada poros pemutar, ada baut penahan. Nah, ini jenis-jenis cam switch. Komponen yang kedelapan adalah limit switch. Limit switch merupakan salah satu jenis saklar yang pengoperasian yang diperlukan untuk pengoperasian mesin secara otomatis yang menggunakan kontak-kontak yang diaktifkan oleh gerakan. Jadi saklar ini bekerja berdasarkan stimulus gerakan. Nah, ini jenis-jenisnya banyak sekali ya. Ada yang tekan, kemudian ada yang roller. Oke. Komponen yang ke-9 yaitu pilot lamp atau lampu tanda. Nah, lampu tanda digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk lampu indikator pada panel penunjuk fase R, ST, atau L1, L2, L3. Lampu indikator digunakan sebagai indikasi pekerjaan suatu sistem kontrol, misalnya lampu indikator merah menyala. Kalau lampu indikator merah menyala berarti motor berhenti. Nah, kalau lampu indikator hijau menyala berarti motor listrik sedang bekerja. Dan lampu indikator kuning menyala berarti terjadi short atau gangguan pada sistem pengontrolan motor listrik. Nah, yang terakhir adalah komponen emergency stop. Komponen emergency stop jenis saklar yang apabila ditekan akan terkunci dan untuk melepasnya harus diputar ya. Harus diputar sesuai dengan tanda panah yang ada pada tombol emergency stop. Disebut emergency stop untuk memudahkan pengguna mengetahui fungsi saklar ini, yaitu untuk memastikan sistem secara darurat. Jadi biasanya tombol emergency digunakan sebagai tombol darurat. Nah, terdapat dua fungsi jenis kontak saklar dalam terdapat dua fungsi dalam satu saklar, yaitu normally close dan normally open. Jadi dalam satu tombol ini terdapat dua fungsi.
yaitu normally close ketika tombol ini ditekan dan normally open ketika tombol ini sedang on. Contoh penggunaan: jika dalam keadaan darurat mesin dimatikan, pakai kontak yang NC, lalu sekaligus menghidupkan pilot lamp atau alarm atau sirine dengan mematikan kontak yang normally open. Nah, itulah beberapa komponen pengendali motor listrik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan cukup pertemuan kita pada hari ini. Demikian dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.